Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang bimbingan Roh Kudus. Saya seringkali mengatakan bahwa hidup itu yang utama mengikuti kehendak Tuhan lewat bimbingan Roh Kudus. Namun pertanyaannya sama, bagaimana mengetahui bimbingan Roh Kudus itu? Bahkan hidup dalam bimbingan Roh itu seperti apa? Saya hanya mau membagikan apa yang saya alami. Dan kalau Anda merasa cocok, Anda bisa mengerti, silahkan Anda menerimanya. Kalau tidak, mari kita mencoba mencari bersama. Menurut saya, setiap di antara kita mempunyai Roh Kudus. Kita itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Nah, masalahnya yang masuk dalam kelompok roh itu apa? Apa yang membuat kita hidup oleh roh? Contoh sederhananya apa? Supaya jelas. Bimbingan roh itu adalah dorongan di dalam hati yang membuat saya merasa terarah kepada harapan. Itu dia. Sesuatu yang mendorong diri saya untuk tidak menyerah dan melihat, menemukan, mencari harapan bahwa selalu ada jalan keluar. Itulah bimbingan roh. Sesederhana itu. Kalau Anda dan saya pernah mengalami situasi yang sangat sulit dan kemudian saya mengatakan kepada diri saya sendiri, tidak masalah, saya pasti bisa melalui ini semua. Itu bimbingan roh. Roh Kudus selalu menghantar kita, mendorong kita, membimbing kita untuk menemukan harapan dan tidak menyerah. Yang kedua, Roh Kudus selalu mendorong kita untuk tidak mengkhianati diri kita sendiri. Karena harapan selalu ada ketika kita jujur dengan diri sendiri. Karena itu, Roh Kudus selalu akan mendorong kita supaya kita jujur dengan diri sendiri dan tidak mengkhianati diri sendiri. Roh Kudus seringkali muncul sebagai suara seperti ini. Yakin kamu mau melakukan hal ini? Karena Roh Kudus ingin kita tidak berkhianat terhadap diri kita sendiri. Bagaimana Romo kalau saya harus kompromi? Saya itu hidup dalam rumah tangga yang tidak sungguh-sungguh bahagia. Saya harus mengalah, lebih banyak diam. Tidak masalah. Kalau Anda sungguh-sungguh sadar untuk berkompromi dan ikhlas dan rela, Anda tidak mengkhianati diri sendiri. Ada harapan di situ. Tapi kalau Anda merasa bahwa dengan berkompromi, dengan mengalah, dengan ya sudahlah, kemudian saya merasa bahwa saya mengkhianati diri saya sendiri. Nah, tidak ada harapan di situ. Roh Kudus tidak membimbing. Sebetulnya sangat sederhana. Dan pilihan-pilihan yang sebetulnya besar dan menentukan seringkali bukan pilihan besar. Ganti pekerjaan atau ganti pasangan. Bukan itu. Tetapi sebuah keputusan-keputusan kecil bahwa saya mau jujur dengan diri saya sendiri. Justru itu seringkali yang merupakan keputusan besar. Roh Kudus itu memimpin dari keputusan-keputusan kecil yang membuat hati kita itu damai. Maka dengan mengikuti bimbingan Roh Kudus, kita tahu bahwa kita sekarang ada di tempat yang tepat. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Salah satunya, apakah saya lebih produktif? Kalau di tempat Anda sekarang Anda berada, Anda lebih produktif, Roh Kudus mengatakan, it's your place. Itulah tempatmu. Meskipun kadang-kadang ada kompromi sini sana, tetapi entah bagaimana saya tetap tidak mengkhianati diri saya sendiri, malah saya bisa produktif. Itu bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, apakah saya bermanfaat bagi kebaikan banyak orang? Kalau di tempat Anda sekarang, Anda sungguh-sungguh faktanya bermanfaat bagi orang lain, entah anggota keluarga, entah orang-orang yang menderita, entah teman komunitas di gereja atau dimanapun,
itulah tempat Anda. Jangan ragu-ragu. Tapi kalau kemudian saya toh masih sambau, bagaimanapun ada rasa tidak tenang dan tidak nyaman dan tidak bahagia, tidak masalah. Karena ada bagian di dalam diri kita yang hanya bisa puas oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau ada seperti itu, bukan berarti hidup Anda tidak tepat pada posisinya, tetapi Anda perlu tenang, mematikan pikiran dan perasaan, dan biarkan yang mengendalikan adalah Tuhan. Biarkan roh yang ada di dalam diri Anda yang bisa memenuhi diri Anda sendiri. Bukan apapun di luar Anda. Pasangan, anak, keluarga, tetangga, atau pekerjaan, atau ketenaran. Tidak bisa. Ada bagian yang hanya bisa Tuhan yang mengisi. Dalam bahasanya Santo Agustinus, hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Jadi untuk mengetahui bimbingan Roh Kudus ada beberapa pedoman itu. Yang paling utama adalah Anda tidak merasa bahwa Anda sedang mengkhianati diri Anda sendiri. Dan Anda sungguh-sungguh mau melakukan sesuatu, bahkan ketika itu nampaknya negatif, kompromi, itu bisa dari Roh Kudus kalau Anda sungguh menghendakinya, bahkan menjadikannya sebagai korban. Tetapi kalau Anda merasa bahwa Anda sedang mengkhianati diri sendiri, pasti tidak ada harapan dan itu pasti bukan dari Roh Kudus. Yang berikutnya, seringkali yang membuat kita menderita bukan karena kita tidak mengikuti bimbingan Roh Kudus, tetapi seringkali kita mengejar kehidupan yang bukan milik kita. Saya ingin menjadi orang seperti ini, saya ingin menjadi orang seperti itu. Itu bagus. Tetapi kalau kita mengejarnya, kemudian saya seperti menggadaikan identitas diri saya sendiri, saya menghendaki kehidupan orang lain menjadi kehidupanku, Anda sedang memasukkan diri Anda pada jalur yang tidak tepat. Itu bukan tempat Anda. Dan karena itu banyak penderitaan karena hal itu. Sayang, justru budaya modern seperti sekarang ini, ada reality show yang menunjukkan dalam TV, dalam entertainment, atau dalam apapun, sebuah tayangan yang menawarkan mimpi-mimpi yang bukan mimpi untuk kita. Ada acara yang judulnya dengan idol itu sebetulnya menawarkan sesuatu kehidupan orang lain yang belum tentu itu adalah kehidupan saya. Untuk mengetahui bahwa kita hidup sungguh-sungguh di dalam roh, kita menjalani hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah justru berada di tempat Anda sekarang dan melihat apakah Anda lebih produktif, apakah Anda tidak merasa Anda mengkhianati diri Anda sendiri, dan apakah kemudian banyak orang yang sungguh-sungguh diuntungkan, bertambah value-nya karena kehadiran Anda. Kalau toh di dalam hidup Anda sekarang ada kegelisahan, entah bagaimana dan tidak tahu apa itu, kemungkinan besar hanya Tuhan yang bisa memenuhinya. Karena hati kita selalu gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Mudah-mudahan sharing saya pagi ini membantu kita semua untuk mensyukuri apa yang kita punya. Untuk menjalani hidup yang sungguh-sungguh dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita masing-masing. Dan sebetulnya kita tahu bahwa kita berada di tempat yang tepat atau tidak. Karena roh selalu ada di dalam diri kita. Kalau kita mengalami banyak kesulitan, bisa jadi kita mencoba mengejar kehidupan yang tidak dimaksudkan untuk kita. Maka ketika Anda berada di tempat Anda sekarang, kemungkinan besar itu adalah tempat yang terbaik. Renungkanlah yang paling penting. Apakah saya sungguh-sungguh produktif? Saya tidak mengkhianati diri saya sendiri. Dan banyak orang yang diuntungkan karena Anda berada di tempat Anda sekarang ini. Dan kalau Anda gelisah terlalu sering bertabrakan dengan banyak orang yang lain, kemungkinan Anda sedang mengejar kehidupan yang bukan milik Anda sendiri. Salah satu solusinya adalah duduk tenang dan melihat kembali. Apakah saya sungguh-sungguh mengikuti bimbingan Roh Kudus, memilih yang benar dan tepat, dan berkenan kepada Tuhan, dengan beberapa kriteria yang tadi saya tunjukkan. Mudah-mudahan kita hidup
berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Karena di tempat Anda sekarang berada adalah tempat yang kudus. Seluruh peristiwa di masa lalu, apapun itu, perjumpaan dengan siapapun, baik atau buruk, menghantar Anda ke tempat Anda sekarang berada. Karena itu, yakinilah bahwa Anda sungguh dicintai. Karena itu, handle yourself with care. Tuhan memberkati.